dipandu untuk serangkaian acara kali ini. Terima kasih. Baik, kakak-kakakku yang kami hormati, serangkaian acara ini akan dipandu oleh Kak Farhan dari Kuarcap Wonogiri. Kami persilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat pagi kakak semua yang terhormat Kak Kuarcap Wonogiri, Kak Insinyur Haji Suprapto MM, yang saya hormati Kak Pusdiklat Cap Wonogiri, yang saya hormati pula Wakabina Wasa Kak Retno dan Wakabina Muda Kak Gino, serta kakak-kakak andalan Kuartir Cabang Kabupaten Wonogiri dan kakak-kakak peserta yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Dan besar harapan semoga kegiatan ini dapat membangkitkan kembali semangat kegiatan kepramukaan di masa yang sangat sulit ini, di masa pandemi, dan juga banyaknya kegiatan yang terhalang oleh keadaan ini. Untuk itu, dalam kegiatan ini, marilah kita sama-sama menyimak bagaimana strategi pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka di masa pandemi. Untuk rangkaian acara, yang pertama, mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Satya Dharma Pramuka. Hadirin dipersilahkan berdiri. Mohon izin untuk melanjutkan acara selanjutnya doa. Untuk acara selanjutnya sambutan dari Kak Kuarcap Wonogiri dan sekaligus pembukaan acara sosialisasi strategi ekstrakurikuler di masa pandemi. Kepada Kak Insinyur Haji Suprapto MM, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Pramuka. Kakak-kakak semuanya yang tidak kami sebutkan satu persatu, utamanya Pak Panitia Penyelenggara Sosialisasi Strategi Pembinaan Gerakan Pramuka di masa pandemi. Pada pagi yang berbahagia ini, kalian masih dipertemukan meskipun dalam situasi pandemi COVID-19, tentunya dengan menggunakan, semoga keselamatan, kesehatan akan selalu menyertai kita semua. Amin. Kakak yang saya hormati, saya banggakan pada kondisi upaya-upaya telah kita laksanakan semaksimal mungkin. Tentunya kegiatan ekstra pramuka di seluruh pangkalan tidak boleh berhenti.
alasan apapun. Ini yang sangat perlu kita perhatikan. Kakak sekalian, kami dari pengurus Gerakan Pramuka Warcap Kabupaten Wonogiri tentunya sudah membuat program kerja untuk masa bakti 2021 ini. Meskipun banyak tantangan, banyak hambatan di segala tingkatan, tidak hanya oleh Warcap sendiri, tapi untuk semua kakak-kakak pembina di pangkalan masing-masing tentunya banyak hambatan, banyak tantangan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap anak didiknya. Untuk ini salah satu upaya dari pengurus Warcap Kabupaten Wonogiri, alhamdulillah diawali pada pagi ini sudah menyiapkan strategi pembinaan Gerakan Pramuka di masa pandemi. Ini utamanya untuk para waka dan juga dari Pusdikacap ini sudah menyiapkan materi yang nanti akan disampaikan kepada seluruh peserta webinar ini. Kakak-kakak sekalian, sebagai gambaran umum bahwa kepramukaan sebagai gerakan pendidikan pada jalur pendidikan non-formal merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dalam menyiapkan anak bangsa menjadi kader bangsa yang berkualitas, baik moral, mental, spiritual, intelektual, emosional, maupun fisik dan keterampilan. Ini sangat baik tujuan kegiatan pramuka ini. Kemudian alasan-alasan kegiatan ini dilaksanakan diantaranya bahwa kegiatan pengembangan pendidikan kepramukaan di kuartir cabang Kabupaten Wonogiri diperlukan bagi peserta didik dan juga bagi para pendidik maupun guru dalam rangka memberikan bekal dan pengalaman kepada peserta yang nantinya dapat diaplikasikan oleh para pembina di tempat mengajar untuk menanamkan nilai-nilai karakter bangsa kepada peserta didik. Ini sangat penting bagi kakak-kakak pembina di pangkalan sekolah masing-masing. Dan kegiatan ini diikuti oleh para pembina pramuka, guru yang berpangkalan di gugus depan dengan pelatih yang berasal dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kuartir Cabang Kabupaten Wonogiri. Jadi sudah, insya Allah sudah komplit pesertanya, meskipun maaf mungkin tidak bisa semuanya masuk dalam Zoom ini karena keterbatasan. Kemudian maksud dari diadakannya sosialisasi ini diantaranya yang pertama adalah sebagai upaya pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pembina gerakan pramuka. Yang kedua sebagai ajang pertemuan dan persahabatan. Yang ketiga untuk menyelaraskan berbagai pengertian tentang kepramukaan. Kemudian tujuannya adalah yang pertama untuk memberi bekal pengetahuan dan pengalaman praktis kepada pembina pramuka. Kedua, peserta mampu memahami, menghayati, dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Ketiga, mampu menjelaskan kepramukaan secara efektif dan efisien
dalam membina pramuka sesuai dengan golongannya. Keempat, mampu membina dan mengembangkan mental, fisik, intelektual, emosional, dan sosial sesuai golongannya hingga dia mampu berperan positif dalam masyarakat lingkungannya. Yang kelima, mampu menerapkan kepemimpinan yang dijiwai dan bersumber pada prinsip dasar kepramukaan dan kode kehormatan pramuka. Kakak-kakak sekalian, kami sangat berharap bahwa setelah kakak-kakak mengikuti sosialisasi ini, tentunya yang paling penting adalah implementasi di lapangan. Tidak sekedar mengingat, mencatat, tetapi yang lebih penting adalah pelaksanaan, implementasi sesuai dengan Tridharma, Trisatya, dan Dasa Dharma. Sekali lagi, bisa menanamkan kepada anak didiknya dengan baik, benar, serta penuh dengan tanggung jawab. Untuk itu kami sampaikan ucapan terima kasih, apresiasi kepada kakak-kakak Kamadigbus yang telah mengutus para pembina pramukanya untuk mengikuti sosialisasi ini. Dan ini merupakan awal strategi pembinaan kami di era pandemi. Semoga kegiatan ini dari awal sampai akhir akan selalu mendapatkan petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada gilirannya nanti kita akan betul-betul bisa menyiapkan generasi muda yang beriman, bertakwa, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan ajaran pramuka. Saya kira ini beberapa hal yang kami sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi strategi pembinaan gerakan pramuka di masa pandemi di Kabupaten Wonogiri kita nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Matur nuwun. Mohon izin untuk kakak-kakak semua untuk mempersingkat waktu dan juga pelaksanaan webinar ini. Untuk materi pertama bisa dipaparkan dan akan dipaparkan oleh Kak Retno Puspitorini SH M.Hum. Kepada Kak Retno, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam pramuka. Yang kami hormati Kakak Ketua Kwarcap Pramuka Kabupaten Wonogiri, yang kami hormati kakak-kakak bina muda, kakak-kakak dari Wakil Ketua Kwarcap Pramuka Kabupaten Wonogiri yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang kami hormati dan kami banggakan tentunya kakak-kakak petugas pada siang hari ini dari Kwarcap Kabupaten. Demikian pula yang kami banggakan Ketua Pusdiklat Kwarcap Pramuka Kabupaten Wonogiri, yang kami banggakan kakak-kakak pelatih dari Pusdiklat Kwarcap Kabupaten Wonogiri, yang kami cintai dan kami banggakan kakak-kakak pembina di gugus
depan yang saat ini 500 bergabung bersama kita dari gudeg sekolah dasar, SMP, SMA, SMK, SLB di Kabupaten Wonogiri. Puji syukur alhamdulillah kakak-kakak semuanya tentunya harus selalu senantiasa kita hadirkan dalam diri kita semuanya pada siang hari ini, terkhusus di momen yang sangat membahagiakan ini. Kita semuanya bisa bersilaturahmi bersama dalam satu momen yang untuk pertama kalinya, khususnya bagi kami, bagi saya, untuk bisa bersama-sama bagaimana kita semuanya memajukan dunia pendidikan dari sisi yang berbeda. Dalam hal ini, bagaimana gerakan Pramuka mampu memberikan peran nyata di Kabupaten Wonogiri, khususnya di masa-masa pandemi COVID-19. Kakak-kakak semuanya, tentunya di antara kita hari ini ada yang sedang sakit. Kita semuanya berdoa semoga saudara-saudara kita yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan. Kemudian bagi saudara-saudara kita pejuang-pejuang dunia pendidikan baik dari sektor manapun yang telah gugur di masa pandemi, telah dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, mendapatkan gelar syahid sebagai pejuang pendidikan di Kabupaten Wonogiri. Kemudian bagi kita semuanya tentunya yang hari ini mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa, nikmat sehat. Kita semuanya tentunya sangat bersyukur dengan mengimplementasikan bagaimana kita bisa menjalankan tugas sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, tentunya sebaik mungkin, seoptimal mungkin. Kemudian kami sebelum berbicara lebih lanjut, sebagaimana tadi di depan sudah diperkenalkan oleh kakak-kakak petugas dari Kuarca, mungkin tidak perlu kenal lagi ya, atau masih perlu mungkin dari kakak-kakak pembina SMA, SMK, dan SLB belum mengenal siapa itu Kak Retno. Mohon maaf, mungkin sedikit saya perkenalkan dulu bahwa tadi betul nama saya Retno Puspitorini, yang kebetulan 1,5 bulan terakhir nama saya masuk menjadi bagian dari Warcap Kabupaten Wonogiri untuk membantu Warcap, khususnya di dalam melakukan pendampingan, pembimbingan binawasa. Jadi nama saya Retno Puspitorini, silakan disebut Kak Retno sebagaimana Kak Farhan tadi sudah menyampaikan. Baiklah kakak-kakak semuanya, mohon izin kakak ketua. Di sini kami akan menyampaikan konsep makro bagaimana Warcap Kabupaten Wonogiri ke depan akan membersamai khususnya kakak-kakak pembina di jalur gugus depan. Sebagaimana tadi disampaikan di depan oleh kakak ketua bahwa pada prinsipnya gerakan Pramuka sebagai gerakan pendidikan, sebagai gerakan untuk mempertahankan dan menguatkan pengembangan SDM dari sisi nilai sikap dan kecakapan. Tentunya ini kita semuanya sepakat sebagaimana yang diaturkan oleh Kak Ketua tadi. Kita semuanya hari ini, khususnya kakak-kakak pembina yang ada di gugus depan, mari kita evaluasi diri kita semuanya bersama-sama. Tidak dalam konteks kenapa bisa begini, harusnya gimana, ini kok salah-salah mboten nggih. Momen saat ini marilah kita gunakan untuk mengevaluasi bersama setelah 1 tahun lebih, setelah 2 semester kita lewati, bagaimana gerakan Pramuka di gugus
depan ini mau diapakan? Apakah tetap selama 1 tahun kemarin yang betul-betul kakak-kakak pembina di gugus depan tidak bisa berbuat apa-apa, ini di tahun kedua, di semester ketiga, di masa PJJ, apakah kondisi ini akan kita lalui begitu saja? Kan tentunya tidak mungkin, ya. Kita tidak mau seperti itu, ya. Kita semua harus sepakat bahwa di tahun kedua, di semester ketiga, di masa pandemi ini, Gerakan Pramuka harus tetap hadir di tengah anak-anak didik kita. Itu yang harus kita samakan persepsi kita terlebih dahulu. Kemudian kakak-kakak semuanya, khususnya kakak-kakak pembina yang ada di gugus depan, mengawali pertemuan rapat koordinasi seperti ini. Mungkin di sini kami sebagai kapasitas wakil ketua Binawasa, ya, yang tentunya tidak bisa masing-masing ini bekerja sendiri-sendiri karena muaranya adalah bagaimana kita semuanya membantu tujuan Warcap Kabupaten Wonogiri yang dipimpin oleh kakak ketua ini bisa diimplementasikan, bisa terrealisir dan bermanfaat tentunya, sehingga kami hanya akan berusaha menyampaikan dan merangkum terkait dengan pola pikir dan kebijakan-kebijakan implementatif yang tentunya tidak memberatkan tetapi bisa real dilakukan. Mungkin begitu, sehingga mungkin kami akan menyampaikan dulu kerangka utuh kebijakan makro yang menyangkut bagaimana keberadaan kakak-kakak pelatih hari ini ke depan. Sebagaimana kita ketahui kakak-kakak semuanya, di masa pandemi ini hampir semua sektor sendi-sendi kehidupan mengalami fluktuasi, mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa. Tadi di depan kakak ketua juga sudah menyampaikan bagaimana caranya nilai-nilai kepramukaan ini tetap hadir kepada anak-anak didik kita di masa PJJ ini, kan begitu simpelnya. Kemudian kita sebagai anggota muda maupun anggota dewasa harus memiliki dan mempertahankan kompetensi, nilai-nilai dan keterampilan yang harus disesuaikan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentunya itu, karena nanti kalau kita bicara terkait dengan model-model pembelajaran kepramukaan sebagaimana diatur di dalam Permendikbud nomor 63 tahun 2014, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak mungkin. Okay? Bagaimana kakak-kakak pembina sudah lebih memahami tentunya bahwa di dalam pengembangan SDM berbasis nilai sikap dan kecakapan, kita mengenal ada model blok, model aktualisasi, dan model reguler. Hari ini kita tidak relevan bicara model blok. Kemudian hari ini kita sangat relevan untuk berbicara bagaimana kepramukaan dalam arti masuk ke model aktualisasi dengan mengikuti situasi kondisi pandemi dan situasi perkembangan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran tentunya. Jadi kita hari ini akan menyampaikan satu konsep yang tentunya dalam implementasi bisa disesuaikan kakak-kakak pelatih di gugus depan masing-masing sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-masing. Kemudian yang ketiga, kita mengenal ada model reguler. Di sini juga sangat relevan sekali kakak-kakak pelatih dan pembina. Model aktualisasi bagaimana caranya SKU
dan sebagainya dengan cara pembelajaran jarak jauh bisa tersampaikan, tertanam terus kepada anak-anak kita. Kemudian di samping itu, di dalam membersamai anak-anak didik, kakak-kakak pembina juga bisa sekaligus masuk dalam model reguler, sukarela berbasis kompetensi minat bakat anak didik, sehingga di dalam proses aktualisasi yang nanti akan disampaikan di belakang dari kakak pelatih, teman-teman dari kakak pembina bisa sekaligus menggali bakat potensi menonjol minat yang dimiliki oleh anak didik itu apa, harus menemukan. Mungkin di antara kakak-kakak pembina di sekolah mengenal kompetensi pedagogik. Nah, nampaknya kompetensi pedagogik pun harus diterapkan juga di dalam melakukan pengembangan SDM melalui gerakan pramuka ini. Jadi nanti program kegiatan dari kakak-kakak pembina di gugus depan dalam hal menemukan potensi bakat minat anak didik yang menonjol bisa dikaitkan dengan kegiatan kepramukaan di luar gugus depan. Oke, nanti setelah ini kami dari Kwarcap Kabupaten Wonogiri ganti akan menyapa teman-teman dari saka yang ada begitu. Kemudian selanjutnya kita akan berbicara regulasi kakak-kakak pelatih tentunya sudah hafal, sudah sangat paham kalau Kak Retno baru 2 minggu membacanya, kan begitu. Jadi dalam konteks regulasi tidak perlu kita bahas bagaimana Undang-Undang Nomor 12, bagaimana Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 yang selama ini menjadi acuan kakak-kakak pelatih di dalam melakukan ekstrakurikuler wajib di sekolah, di gugus depan. Kemudian kita akan menginjak tadi yang juga dilontarkan, diaturkan sesuai tema utama kita, bagaimana peran pramuka pada masa pandemi ini. Kakak pelatih, mungkin Kak Retno sudah mendengar dari berbagai perwakilan kakak-kakak pelatih dari Pusdiklat dan beberapa sampel dari gugus depan yang kakak mintai keterangan bahwa nampaknya setelah 1 tahun ini khususnya untuk pramuka siaga ini kita dapati fakta bahwa memang betul-betul ekstrakurikuler pramuka tidak bisa dilaksanakan sama sekali. Semoga informasi ini tidak benar ya, tetapi secara umum nampaknya selama 1 tahun terakhir ekstrakurikuler pramuka untuk pramuka siaga ini benar-benar berhenti ya, benar-benar off ya kan. Nah, ini kemudian untuk pramuka penggalang ini ada beberapa gugus depan yang masih bisa melaksanakan dengan mengadopsi secara teknis bagaimana pembelajaran jarak jauh untuk mapel-mapel sebagaimana kurikulum standar. Ini kita juga sudah dapati data-data untuk pramuka penggalang yang beberapa gugus depan masih bisa menjalankan dengan pola PJJ layaknya di dalam pelaksanaan kurikulum mapel yang standar. Mungkin itu. Kemudian untuk kakak-kakak pembina dari penegak ini alhamdulillah nampaknya kakak-kakak dari penegak ini tetap eksis bisa melaksanakan ekstra pramuka melalui PJJ. Terima kasih untuk kakak-kakak penegak karena memang kakak
dari sisi sarana prasarana pendukung, dari sisi kesiapan anak didik memang lebih mendukung begitu. Kemudian yang terakhir juga dari kakak-kakak pembina sekolah luar biasa SLB. Ini beberapa SLB juga kita mendapatkan informasi bahwa ternyata teman-teman SLB sangat luar biasa, masih tetap bisa menyampaikan nilai-nilai kepramukaan kepada anak-anak didik di sekolah luar biasa dengan cara tentunya yang berbeda pula. Dan saya yakin kakak-kakak pembina dari SLB lebih kompeten dan lebih paham terkait dengan itu. Nah, baiklah kakak-kakak pembina, dari fakta tersebut tidak mengapa, karena memang kita semuanya 1 tahun yang lalu dihadapkan pada situasi yang semuanya serba tiba-tiba, semuanya tidak terduga, dan kita semuanya juga mengakui di berbagai bidang kita semuanya belum siap. Tetapi tidak mengapa, setelah 1 tahun ini, mari mulai hari ini ke depan kita lebih bersemangat lagi untuk bisa menyapa, mendampingi anak-anak kita selama di rumah dengan terus menyampaikan nilai-nilai sikap dan kepramukaan pada umumnya pada anak-anak kita. Kemudian kita lanjut, ini Kak Retno hanya mengutip saja kemarin apa yang disampaikan oleh Ketua Kwarnas Nasional pada saat peringatan Hari Pramuka tanggal 14 Agustus. Sudah prinsipnya sama, tadi di depan juga semuanya kita sudah sepakat tentang ini. Intinya bahwa di masa pandemi ini kita semuanya, khususnya gerakan pramuka, tidak boleh berhenti. Bagaimanapun cara dan implementasinya, kan begitu. Tadi sudah sepakat kita tidak boleh menyerah, tidak boleh putus asa. Justru tadi pramuka di masa pandemi menjadi peluang bagi kita. Sebagaimana pelaksanaan rapat hari ini, koordinasi hari ini, ya, kita bisa mengevaluasi juga bahwa ternyata kami semua di Kwarcap Kabupaten nampaknya juga harus masih banyak belajar terkait dengan pemanfaatan teknologi. Kak Retno Yogatek hari ini bingung, ora iso nggak bisa masuk, ya udah panik ini. Ini menjadi PR kita semuanya, bahwa ternyata di masa seperti ini justru sebenarnya menjadi peluang bagi kita. Bagaimana Kwarcap, bagaimana kakak-kakak pembina bisa lebih lagi memacu untuk bisa memanfaatkan teknologi sebaik mungkin dan seoptimal mungkin. Begitu. Kemudian ini ya, tantangan yang harus kita sikapi tentunya dengan penuh rasa semangat sebagai seorang pramuka, anggota pramuka ya, yang dikenal tidak pantang berputus asa dan rela menolong, berbagi dan tato dalam segala keadaan, kan begitu. Ini sesuatu yang bagi kakak-kakak pembina di gugus depan tentunya lebih sangat sudah memahami dan merasakan daripada Kak Retno yang baru belajar ini, begitu. Kemudian kita sambung, kita tengok lagi kemarin sambutan dari Kakak Ketua Korda Jawa Tengah, Ibu Atikoh Ganjar, pada saat peringatan ulang janji Gerakan Pramuka ke-60. Pada prinsipnya semuanya sepakat sama, sebagaimana tadi yang di depan sudah banyak disampaikan. Intinya ya tidak ada pilihan lain selain terus berinovasi dan berkreasi agar anggota pramuka muda bisa tetap bergembira melakukan kegiatan menarik, menantang dan menyenangkan selama di rumah. Nah, ini menjadi tantangan bagi kakak-kakak pembina di gugus depan tentunya. Bagaimana anak-anak kita di rumah tetap berinovasi, berkreasi dengan riang gembira, tidak dengan rasa tertekan, dengan
sebagaimana kisah-kisah untuk PJJ kurikulum darurat dengan mapel-mapel itu ya. Kemudian yang jadi pekerjaan rumah ke depan ini adalah bagaimana kita semuanya ikut dan harus wajib menjaga kesehatan mental dari anak-anak didik kita di rumah. Oke, Bapak Ibu, ini belum terbiasa, ya, mohon dimaafkan ini karena masih ketentok Bapak Ibu Temawan ya. Nah ini menjadi hal yang wajib bagi kita semuanya, bagaimana kita harus bisa hadir untuk berperan di dalam menjaga kesehatan mental anak didik kita. Sekali lagi, tugas-tugas nanti seolah-olah jangan sampai ekstra pramuka di masa PJJ ini akan menjadi beban bagi anak-anak didik kita, sebagaimana untuk yang PJJ pada umumnya loh ya. Ini saya berpesan kepada kakak-kakak pelatih di Pusdiklat nanti akan menyampaikan, jangan niat baik kita malah nimbrung menjadi tambah beban bagi anak-anak didik kita di rumah loh ya. Sekali lagi, gerakan pramuka harus tetap menyenangkan, harus tetap membuat rasa gembira bagi anak-anak didik kita di rumah. Itu yang menjadi garis besarnya. Kemudian ini juga Bapak, bagaimana hari ini ke depan kita semuanya anggota pramuka bisa menjadi duta perubahan perilaku, menjadi duta perubahan perilaku di masa pandemi. Bagaimana kita semuanya sosok anggota pramuka bisa menjadi contoh teladan yang baik. Sebagaimana kita saat ini, Bapak Bupati telah berkomitmen untuk segera menyelesaikan vaksinasi bagi guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Wonogiri dari semua jenjang. Mari anggota pramuka ikut memberi contoh dengan bersemangat untuk bisa melaksanakan program ini, karena beberapa saudara kerabat kita hari ini masih ada saja yang dengan alasan-alasan pribadi tidak mau menerima, tidak mau melaksanakan, tidak mau merespon program vaksinasi. Ini yang tidak diperkenankan. Kemudian lagi, bagaimana sosok pramuka bisa menjadi teladan terkait dengan pola hidup yang lebih sehat, lebih disiplin, bisa membantu tetangga dengan jogo-tonggonya dan bermanfaat untuk masyarakat banyak. Begitu. Ini harapan kita semua tentunya. Kemudian selanjutnya tadi sudah kita evaluasi di depan 1 tahun ini ya, bagaimana pramuka di gugus depan. Kemudian kita akan berlanjut hari ini ke depan. Kakak-kakak semuanya, pelatih di gugus depan, kita semuanya yang ada di Kuarcap berusaha menampilkan program yang realistis, tidak muluk-muluk sekiranya bisa dilaksanakan. Apa itu? Kita ingin memperkokoh eksistensi organisasi gerakan pramuka tentunya. Dengan cara apa? Dengan cara memperkuat kapasitas lembaga gerakan pramuka di Kabupaten Wonogiri. Kita tidak mau gerakan pramuka hanya menjadi simbol-simbol seremonial dan sebagainya. Dengan cara secara umum kita ingin memperkuat kapasitas lembaga Kuarcap Kabupaten Wonogiri 5 tahun ke depan. Kemudian kita juga akan lebih meningkatkan peran, fungsi, dan tugas pokok gerakan pramuka ke depannya. Karena sekali lagi, jujur kita harus mengakui bahwa 1 tahun terakhir kita benar-benar off ya. Nah ini memang membutuhkan energi tersendiri untuk
bisa kembali berjalan cepat. Kemudian di sini juga kita akan menyampaikan bagaimana upaya revitalisasi untuk memperkokoh eksistensi organisasi gerakan pramuka. Tadi sudah melalui payung hukum ini sudah jelas. Kemudian bagaimana manajemen Warcap Kabupaten Wonogiri juga sedikit demi sedikit akan kita lakukan terus perbaikan. Kemudian juga terkait dengan keanggotaannya akan kita terus kelola dengan sebaik mungkin. Kemudian yang terkait dengan peningkatan peran, fungsi, dan tugas pokok gerakan pramuka, ini kita akan, sebagaimana hari ini kita menyapa teman-teman dari pembina gugus depan, kemudian bagaimana pengelolaan manajemen siswa, anak didik, kemudian bagaimana upaya kita untuk peningkatan tenaga pendidikan atau pelatih di gugus depan. Kemudian juga kita akan mengevaluasi penyederhanaan kurikulumnya. Maka yang bisa kami sampaikan mungkin terkait dengan ekskul pramuka sebagaimana Permendikbud, teman-teman semuanya saya yakin sudah lebih paham ya. Intinya itu tadi, jangan sampai ekskul pramuka yang mau kita hidupkan kembali tidak menjadi beban bagi anak-anak didik kita, tidak menambah tekanan bagi anak-anak didik kita yang masih belajar di rumah. Kemudian yang terakhir, kami akan menyampaikan bagaimana program-program terkait dengan ketenagaan yang ada di kepramukaan ini ya. Minta tolong Mas Farhan, slide terakhir terkait dengan tenaga pendidik. Ini kita juga mau sampaikan kakak-kakak pembina di gugus depan, ya penjelasan semuanya besok secara menyeluruhnya, bahwa nanti setelah acara hari ini, kita akan menyampaikan komunikasi secara formal Jadi apa yang nanti akan kita sampaikan melalui pelatih-pelatih Pusdiklat, setelah ini melalui kakak ketua, kita akan menyampaikan komunikasi formal kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, kepada Kepala Cabang Pendidikan Dinas Provinsi di Karanganyar, untuk bisa lebih mensinergikan antara Warcap dengan pemangku-pemangku pemegang kewenangan pada satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, Warcap Kabupaten segera akan melakukan pendataan baik dari sisi jumlah maupun kualitas yang sudah dimiliki dari pelatih-pelatih di gugus depan, baik dari sisi jumlah maupun dari sisi kemampuan kapasitas yang sudah dimiliki selama ini. Kemudian yang berikutnya, tentunya nanti melalui pelatih-pelatih dari Pusdiklat setelah ini akan menyampaikan acuan-acuan sederhana bagaimana ekskul pramuka segera bisa dihidupkan kembali kepada anak-anak didik kita. Kemudian yang mungkin bisa dilakukan tahun depan, kita akan mencoba untuk menyelenggarakan kembali kursus-kursus berjenjang untuk kakak-kakak pelatih di gugus depan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan secara umum. Monggo nanti setelah ini
dari pelatih-pelatih pusdiklat yang akan membersamai di masing-masing jenjang pramuka siaga, penggalang, penegak, mungkin akan dipecahkan masing-masing untuk bisa sharing. Pada prinsipnya yang disiapkan oleh WhatsApp ini tidak bersifat kaku, tetapi pelaksanaannya bisa disesuaikan dengan situasi kondisi masing-masing di gugus depan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi tetap semangat untuk pramuka kita ke depan. Mungkin Yoten, kurang lebihnya kami mohon maaf. Selanjutnya jaga terus kesehatannya kakak-kakak semuanya yang di gugus depan, bersabar terus membersamai anak-anak kita selama PJJ. Salam sehat, salam semangat, salam pramuka. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Retno atas materinya. Untuk acara selanjutnya kepada Kak Gino. Cek sound bisa ya Kak Parkan? Oke, masuk Kak Gino. Oke, ya. Pada Kak Gino waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih kakak-kakak semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, banggakan Kakak Suprapto, Kakak Ketua, kemudian kakak-kakak semua pengurus di Kuarcap, juga kakak-kakak semua di Kuaran, di kakak-kakak Kamabigus, dan tidak lupa kakak-kakak pembina, pelatih, semuanya yang tergabung di dalam gerak langkah Kuarcap Kabupaten Wonogiri dalam membangun sumber daya manusia melalui gerakan pramuka. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan bersama atas nikmat karunia hidayahnya. Pada kesempatan ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dalam rangka rapat koordinasi sekaligus sosialisasi strategi ekstrakurikuler di masa pandemi COVID-19 ini. Tidak lupa kami sampaikan salam bahagia, salam pramuka, salam sehat selalu untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan kepada kita semua. Luar biasa hari ini, tadi saya begitu sulitnya masuk karena agak terlambat. Ada acara dengan LPMP dalam acara webinar yang mirip-mirip juga tentang persiapan PTM di masa pandemi ini. Sehingga kami masuk itu sudah over. Ini menunjukkan begitu besarnya antusias dari kakak-kakak pembina pramuka di Wonogiri ini untuk menggalang kebersamaan dalam melakukan pembinaan dan melakukan memandu gerakan pramuka di Kabupaten Wonogiri. Saya sampaikan dalam saat ini kami sambutan statusnya sehingga nanti hanya singkat saja. Kepada Kak Farhan, monggo sedikit slide kami sampaikan. Monggo Kak di next slide-nya. Coba Kak, barangkali kurang ini. Sebelumnya Kak. Slide sebelumnya. Oke, ya ini. Tadi sudah disinggung oleh Kak Retno tentang regulasi. Kita matchkan dengan regulasi yang ada di negara kita. Bapak Ibu yang kakak-kakak yang berbahagia, hari ini kita berbicara tentang bagaimana pembinaan anak-anak kita melalui ekskul pramuka, terutama di masa pandemi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, ini di pasal 3 dan pasal 4 ini
semacam berkorelasi sekali tentang tujuan pendidikan, kemudian tentang tujuan pembinaan gerakan pramuka yang intinya adalah membentuk manusia yang berkarakter, berkepribadian, ya, membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berkarakter, demokratis, dan sumber daya manusia yang unggul. Nah, ini. Kemudian ditajamkan pada Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter kakak-kakak. Nah, di sini implementasinya penguatan pendidikan karakter antara lain dengan munculnya Permendikbud nomor 63 tahun 2014 tentang ekstrakurikuler pramuka. Jadi yang kita rembuk hari ini, ekstrakurikuler pramuka di masa pandemi nanti seperti apa, bisa memperkuat jati diri bangsa, bisa memperkuat karakter bangsa, karakter anak kita, sebagaimana amanat dari Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2010. Ya, next, Kak. Nah, ini sedikit kami sampaikan. Dalam pasal 2 Permendikbud nomor 63 tahun 2014 tentang ekstrakurikuler pramuka, ayat 1, pendidikan kepramukaan dilaksanakan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua, ayat kedua, kegiatan ekstrakurikuler wajib, ini ekstrakurikuler wajib, merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik. Jadi ini acuan kita jelas bagaimana, mengapa, dan seperti apa nanti akan disampaikan oleh kakak-kakak narasumber, baik dari tim Pusdiklat maupun teman-teman dari bidang Bina Muda. Oke, next, Kak Farhan. Nah, ini kakak yang saya banggakan. Sekarang tugas satuan pendidikan. Seperti apa untuk mengimplementasikan ekstrakurikuler tadi. Sehingga satuan pendidikan dalam ini ada guru pembina, ada Kamabigus, ya, Kamabigus yang tentu dikoordinasi oleh teman-teman di Kuaran. Ini sesuai amanat Permendikbud tadi harus menyelenggarakan ekstrakurikuler pramuka. Nah, ini. Di mana otomatis dengan ekstrakurikuler pramuka itu diselenggarakan, kakak-kakak pembina harus melaksanakan penilaian. Ini sekaligus. Jadi harus melakukan penilaian. Apa yang dinilai sesuai panduan kegiatan kepramukaan yang intinya perbedaan di penilaian kurikulum. Kalau di kurikulum itu ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4, maka di gerakan pramuka nanti nilai itu kita ramu, kita kompilasi menjadi satu dalam bentuk penilaian kualitatif. Apakah sangat baik, baik, cukup, atau kurang, begitu. Nanti akan muncul nilai ekstra pramuka ada rapot adik-adik kita, kan begitu. Nah, ini nanti pola penilaiannya ya, monggo nanti sesuai dengan pedoman penilaian yang ada. Yang jelas, setiap satuan pendidikan pada gugus depannya harus menyelenggarakan kegiatan ekstra, harus menyelenggarakan penilaian, yang penilaian itu kualitatif dan dituangkan di dalam laporan penilaian pendidikan. Ngaten kakak-kakak yang saya banggakan. Oke, terus berikutnya Kak Farhan. Nah ini, tadi Kak Retno sudah sampaikan. Ekstra pramuka. Kakak sorot ini, bagaimana pelaksanaan ekstra pramuka di masa pandemi? Ini karena kita sudah ada stressing kondisi ya yang tidak kita duga-duga, ternyata ada pandemi sehingga segala sesuatunya berjalannya secara tiba-tiba. Maka setelah lewat 1 tahun, tahun berikutnya ini ekstra pramuka, tadi sudah disinggung, modelnya seperti apa? Modalnya seperti apa? Strateginya seperti apa? Ini kemarin kita pernah ngobrol-ngobrol dengan Kuaran Ngadirejo, ini kita singgung. Model pelaksanaan ekstra pramuka, ini model umum normatif ada 3. 1 model blok, 2 aktualisasi, dan yang 3 reguler. Blok itu dalam bentuk orientasi atau dalam bentuk perkemahan blok,
setahun sekali atau 2 kali menurut kebijakan gugus depan dan satuan pendidikan. Nah, ini sekalian yang bisa kita laksanakan yang mana ya? Model blok ini kan bisa bentuknya orientasi. Kalau dulu ada pengenalan lingkungan sekolah kan bisa orientasi, atau sendiri kalau belum. Atau perkemahan blok. Perkemahan blok jelas tidak mungkin di masa pandemi ini, maka yang mungkin adalah dalam bentuk kegiatan besar, orientasi kepramukaan pada adik-adik kita di gugus depan. Ini yang pertama. Yang kedua, aktualisasi. Ini penerapan nilai-nilai pembelajaran di dalam gerakan pramuka. Ya, ini nanti dalam bentuk reguler ya. Reguler itu siapa yang ini yang terap oleh tadi peraturan penjenjangan peningkatan TK, KTK, U untuk kegiatan model ekstra yang bisa dilaksanakan model blok dengan orientasi kalau pandemi. Yang kedua, model aktualisasi bisa dilakukan dengan daring juga PJJ 2. Yang ketiga, model reguler juga bisa. Ini dengan daring. Bagaimana modanya? Nah ini, karena pandemi maka suka tidak suka kita akan bersahabat dengan moda daring atau online. Strateginya seperti apa? Dan nanti monggo kakak-kakak semua kita ikuti paparan para narasumber pada webinar ini dari teman-teman dari Pusdiklat, kemudian juga teman-teman dari bidang Bina Muda yang akan menyampaikan kegiatan ini. Itu saja yang kami sampaikan. Next, Kak Farhan. Ya, terima kasih. Ya, selamat memandu pramuka kita, gerakan pramuka kita berbakti tanpa henti. Ini betul-betul mudah-mudahan di masa pandemi ini ekstra nanti bisa dilakukan. Teman-teman atau kakak-kakak pembina bisa memberikan nilai, adik-adik kita memiliki hak untuk dinilai dari kegiatannya. Ya, sekali lagi, kegiatan ekstra pramuka jangan sampai membebani adik-adik kita, tetapi justru memberikan penguatan imun, membuat adik-adik kita semakin bahagia, enjoy dengan kegiatan ekstra ini. Maka demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf kekurangannya. Terima kasih. Selamat memandu, berbakti tanpa henti. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Terima kasih Kak Gino atas sambutannya dan sedikit pandangan tentang kegiatan ekstrakurikuler di masa pandemi. Sebelum masuk ke breakout sesuai dengan golongan, kepada Kapus di Klacap untuk memberikan pengarahan sedikit untuk pembina-pembina yang ada di Zoom ini. Monggo kepada Kak Wakit, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Kakak-kakakku yang saya hormati, Prapto selaku Ketua Partai Cabang Gerakan Pramuka Berdiri, Karno Institutor Ilmu selaku Ketua Bina Kuasa, Kak Gino selaku Ketua Bina Muda, dan kakak pelatih dari Pusdiklat Kabupaten Berdiri, serta yang saya banggakan kakak Bina dari Pangkalan Siaga, SD, Penggalang SD, SMP, dan Penegak Biasa TK, SMA, SMK, mohon maaf, Penggalang tadi ada SD, Pondok Pesantren, SMP, MTS, dan sejenisnya. Derajat. Sekali lagi, kegiatan pagi hari ini, alhamdulillah, setelah beberapa tahapan persiapan kita lakukan, ternyata pagi ini sudah bisa berjalan, walaupun banyak kendala, terutama kendala masuknya kawan-kawan terhambat, dan banyak kawan lainnya yang di luar sana yang belum bisa masuk.
Ini semata-mata bukan unsur kesengajaan, karena kita menduga tidak sebesar ini antusiasme dari kawan-kawan. Namun demikian, insya Allah Kuartir cabang merekam kawan-kawan nanti yang saat terpental atau tadi itu bisa mendapatkannya dari cabang. Kakak setelah ini kakak akan bertemu dengan narasumber utama yang akan memaparkan strategi pelaksanaan atau teknik pelaksanaan yang mudah pada kegiatan di Pangkalan. Untuk siaga nanti bersama Kak Yato dengan didampingi Kak Wiwi, Kak Ria Sustion, dan Kak Insiati. Sedangkan di golongan Penggalang, kakak nanti akan bersama Kak Rahayu Widayanti, MSI, yang didampingi oleh Kak Safi'i, Kak Mujiarto, dan Kak Hairul Fadli. Selanjutnya untuk yang penegak dan pandika akan dibantu oleh Kak yang didampingi oleh Kak Yuli Siti, Kak Marsito, dan Kak David. Sedangkan untuk dari kawan-kawan PLB nanti bersama Bu Erna, Kak Erna, maksud saya, Kak Yono, dan Kak Iko. Untuk itu tidak pertama segera masukkan untuk bisa melakukan breakout dan ikuti kegiatan ini dengan baik-baik. Masih agak selamat siang. Salam. Oke, terima kasih Kak Wakid. Untuk selanjutnya kakak-kakak bisa memasuki breakout room Zoom yang akan dipandu oleh Kak Koirul. Baik, terima kasih Kak Farhan. Baik, selamat siang kakak-kakak semuanya. Saat ini di menu Zoom kakak-kakak semuanya telah ada menu breakout room. Silahkan kakak-kakak memasuki room tersebut sesuai dengan golongannya. Untuk sekolah dasar, ada 2 kelompok atau 2 golongan, yaitu siaga dan penggalang. Untuk SMP bisa masuk di penggalang, SMA bisa masuk di penegak, dan untuk kakak-kakak semua yang tergabung dalam PLB bisa masuk di room PLB, begitu. Di sini sudah ada 4 room yang tersedia di menu Zoom meeting kakak-kakak semuanya. Kurang lebihnya sudah ada beberapa yang memasuki untuk siaga, penggalang, dan juga penegak PLB. Monggo Kak Farhan bisa melanjutkan. Baik, perlu kami informasikan untuk golongan siaga nanti akan dipandu bersama Kak Yato, untuk penggalang nanti akan dipandu Kak Yayu, untuk penegak nanti Kak Anggraini, dan untuk PLB nanti Kak Erna, begitu ya. Jadi silahkan kakak-kakak yang mungkin saat ini belum bergabung dengan roomnya masing-masing, kurang lebih ada 300 partisipan yang belum bergabung. Kami persilahkan untuk bergabung di golongannya masing-masing. Begitu Kak Farhan. Baik kakak-kakakku semuanya yang masih berada di room utama, kami persilahkan untuk memilih room. Barangkali saat ini kakak-kakak sedang join dengan menggunakan HP, begitu. Di pojok kanan bawah itu ada menu room kakak. Nah, di situ bisa dipilih ada golongan siaga, penggalang, penegak, dan PLB. Kakak-kakak bisa memilih menu tersebut dan masuk ke golongannya masing-masing. Bila mana saat ini kakak-kakak sedang join dengan menggunakan HP, di pojok kanan bawah itu ada menu breakout room. Di situ ada pilihan room, ada siaga, penggalang, penegak, dan juga PLB. Kakak-kakak bisa masuk di roomnya masing-masing. Begitu nih kakak-kakak semuanya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya sudah ada 180-an yang mungkin saat ini belum bergabung di roomnya. Kami persilahkan untuk bergabung di roomnya masing-masing, begitu.
Baik, Siaga sudah masuk, Penggalang sudah ada beberapa yang masuk, Penegak sudah, PLB baru 2, Kresna Putro dan SLB BC YMS Wonogiri Ngadirojo. Sedangkan bila mana kakak-kakak yang lain yang masih berada di room utama, kami persilahkan untuk memilih room yang saat ini tersedia di menu Zoom panjenengan semuanya yang berada di pojok kanan. Begitu nggih? Kami persilahkan. Apa kabarnya, Kak? Sudah jam 12. Alhamdulillah baik-baik saja di sini. Ya, walaupun kemarin sempat ada sesuatu yang membuat istirahat di rumah, jadi sekarang sudah sehat lagi. Gitu. Ya. Baik kakak-kakak, ini Kak Rahayu sudah bergabung ya, sudah bergabung di ruang breakout ya. Untuk selanjutnya untuk kegiatan atau pemaparan pada Penggalang. Pelatihan Penggalang masa pandemi akan disampaikan materinya oleh beliau Kak Rahayu Wijayanti. Kepada Kak Rahayu kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Titin. Sambil cek terlebih dahulu apakah suara saya bisa diterima dengan baik dari WhatsApp Kak Titin. Sangat clear sekali Kak Yayu, mantap. Alhamdulillah, tadi sempat down soalnya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih kakak-kakak pembina Penggalang Kuartir Cabang Wonogiri sudah bergabung pada room meeting kita pada kesempatan hari ini. Insya Allah 30 menit ke depan kita akan bersama untuk kegiatan bisa dianggap sebagai karang pamitran. Jadi pertemuan untuk membahas sesuatu yang urgent yang perlu kita segera laksanakan ke depannya. Baik kakak-kakak, untuk mempersingkat waktu, saya ingin memperkenalkan diri untuk kepengurusan Kuartir Cabang Wonogiri periode 2021-2026 dengan Ketua beliau Kak Insinyur Suprapto MM. Untuk kegiatan Penggalang, maka ini masuk pada ranahnya kegiatan Bina Muda yang dikomandani oleh Wakabina Muda Kak Gino SPD SIP MPD. Beliau juga Kabid di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Kemudian untuk andalan Bina Muda Penggalang, nanti di sini pun kita juga akan bersama dengan yang pertama dengan Kak Mujiarto SPD, kemudian Kak Muhammad Syafi'i SAG SPD MAG dari SMB Negeri 1 Jatiroto, kemudian perkenalkan saya sendiri dari Rahayu Wijayanti dari SMP Negeri 1 Muntoronadi, kemudian juga ada tadi yang membersamai kita di room besar Kak Khairul Fadi Pradian Putri SPD MPD dari SD Negeri 1 Ngadirojo. Demikian perkenalan dari kami kakak-kakak, dan kita mari untuk bersinergis untuk mengembangkan kegiatan Pramuka Penggalang di Kuartir Cabang Wonogiri. Kakak-kakak, kegiatan kita hari ini, kami dari Kuarcap itu akan share sebuah model, sebuah contoh kecil dari pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka khususnya di masa pandemi, dan setelah nanti maka kita akan sharing bersama dengan kakak-kakak yang ada di Breakroom Penggalang ini apa rencana ke depan yang akan kita tempuh sehingga kita akan memiliki langkah yang sinergis antara keluarga dengan seluruh pembina pramuka Penggalang di masing-masing gugus depan. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Kak Retno Puspitorini, bahwa Permendikbud nomor 63 tahun 2014 di sana secara jelas menyatakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler pramuka adalah ekstrakurikuler wajib, dan nanti kita juga diminta untuk tetap menuliskan nilai yang nanti masuk pada rapat include dengan kurikulum 2013 karena sifatnya wajib dan kita sudah mendapatkan arahan, saran, panduan dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Maka seandainya kemarin beberapa waktu yang lalu karena kondisi pandemi ada beberapa pangkalan yang terpaksa tidak bisa secara aktif melaksanakan kegiatan
pertemuan rutin ekstrakurikuler pramuka, maka mohon setelah ini nanti bisa dikondisikan agar kegiatan ekstrakurikuler pramuka tetap bisa berjalan meskipun dengan segala keterbatasan terkait kondisi pandemi. Demikian ya kakak-kakak. Baik, kemudian akan saya izin share screen. Baik, apakah sudah nampak kakak? Mohon konfirmasinya dari yang saya share ini. Belum. Oh belum, baik. Belum, Kak. Ya, mungkin faktor sinyal di saya. Sambil kita tunggu, sambil Kak Titing, Kak Farhan sambil cek ya, apakah share screen saya sudah masuk.